Kau kan ngomongin ajudan. Bisakah malaikat menyelamatkan manusia dari kematian? Gimana cara malaikat menghidupkan orang mati? Gak Bisa? bisa. Oh, Coba, mana tasbihnya buktinya? Allah Ta'ala. Ya, Mana buktinya? contohnya Mana Nabi Ibrahim, buktinya? Nabi Ibrahim yang disuruh Allah, belahlah itu merpati, engkau pisahkanlah semua Ye, dagingnya. itu dongeng dari mana? Oh, bukan dongeng, Kak. Itu ada. Itu dongeng. Coba ya, ini biar kamu tahu ya. Cucunya Abraham itu Israel. Israel ini masih hidup ini cucunya Abraham. Itu nggak pernah menuliskan kakek dia itu mecah-mecahin ini burung terus dihidupkan. Nggak ada cinta. Kau itu kebanyakan dengerin dongeng. Bukan dongeng, Kak. Al-Quran. Gimana ya Loh, bilangkan? sekarang gini, Allahmu katanya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di dalam kitab-kitab sebelumnya itu nggak ada cerita itu, Dek. Dongeng itu nggak ada, sayang. Kok kamu Allah percaya itu dongeng? Tunggu. membenarkan Yang lucunya kitab-kitab gini loh. sebelumnya. Yang lucunya gini loh. Bahkan di dalam literasi mau dikatakan bumi ini dipanggul paus. Ini kan dongeng, Dek. Bumi ini gimana? Bumi dipanggul sama ikan paus. Dongeng. Terus kucing Paus. lahir dari bersinnya singa. Ini dongeng semua. Kok masih percaya, Dek? Bumi ini datar. Kok masih percaya, Dek? Aduh. Kakak lihat teori konspirasi tuh ya, Kak? Bukan konspirasi, ini literasimu sendiri yang ngomong. Enggak, Bumi itu di atas konspirasi nun. juga. Bumi di atas nun, di atas ikan paus. Loh, itu Itu kurang teori tahu kok. konspirasi, Kak. Itu teori konspirasi. Oh, kok coba ya. Kamu baca di dalam Quranmu bahkan dikatakan apa? Ketika hari penciptaan ada kapal yang lewat. Apa-apaan? Kapal siapa Coba lagi kakak tuh maknai. penciptaan? Bahkan Muhammad Ali Tuhan. Kalau kan sudah dipahami orang tuh, semua dikaji semua. Dari A, B, bro. tahu kakak? Saya kasih tahu Black berkali-kali. Fashion. Saya kasih tahu berkali-kali ya. Iya, Kak. Ini logikamu yang kau bilang, Kak, bagaimana ceritanya Tuhan itu masuk ke dimensi manusia? Oh, Tuhanmu aja di neraka kok, dimensi iblis. Apalagi ke dimensi manusia, Dek. Kau ini berakal nggak sih, Kakak mau Pateh, ya Tuhan? Kakak mau melihat Tuhan. Sebenarnya gampang sih. Udah terjawab kok, udah terjawab pertanyaanmu. Gimana caranya, Kak? Lu kok gimana caranya? Udah terjawab pertanyaanmu. Gimana caranya Allah itu masuk ke dimensi manusia? Gini aja, kalau kita mau melihat Tuhan, sebenarnya gampang. Apa? Lihatlah Agatha. Bukan. Oh, jangan bikin Romoku ketawa lo nonton inilah. Ini Romoku ini sampai ketawa loh. Romoku tuh selalu WhatsApp aku. Mana coba lihat saya. Kok sibuk pula kok mau kenalan sama bapakku? Nggak bisa. Aku ini anak kesayangannya, sekepo. Udah, ya Salahuddin ya. Iya. Saya dengan retorika yang tidak masuk akal sama seperti yang kamu katakan itu, padahal pertanyaanmu itu udah kejawab semua. Ya. Gini, Kak. Kita ganti yang lain ya. Sabar ya, aku di bawah dulu ya nontonnya. Agak lain ku tengok. Gimana ceritanya Tuhan masuk ke dimensi manusia? Wah, ya gampang lah. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada. Aduh. Sakit pinggang aku ngeladenin dia. Halo. Shalom Pak Prop. Kemana aja? Sibuk nggak? Enggak. Adalah gebukin inilah RT 6 lah kita sini ya. Gemes kala aku dengan orang inilah. Betul loh yang tadi tuh pengen kali ku rujak kau lah Salahuddin Pateh. Cuman lah otaknya. Gimana menurutmu itu Prof? Kok ada laki-laki setengah gitu otaknya? Bukan Salahuddinnya sih, tapi memang semua Islam begitu. Kalau semua Islam begitu. Semua Islam memang begitu.
Kalau ditanya pasti nanti larinya kemana-mana gitu kan. Kalau udah nggak ngerti larinya ke domir. Kalau udah dikasih ayat yang nggak jelas itu bahasa apa, pasti dia ngomong mutasabihat. Itu aja jurus kalian. Ini Ayat apa karena yang kebetulan hari ini saya nggak ngojek, jadi saya di atas ini dulu ya. Mantap. Gitu Bang Februari Malalaku suku ini Panjang. nama atau apa nih Bang? Hah? Sama Malakalu kayak gelar su- kau Profesor Dokter Metatron, Megatron. Sama itu bang. Oh ini gelar apa nih? Februari. Gelar Megatron. Nah kan? Ini udah langsung kan? Ketakar kan? Ketakar. Anak Apa? Bekasi banget sih lu. Yang sekarang mau diperdebatkan agama atau nama? Kita membuka forum tanya jawab. Ya saya juga partisipan di sini Bang. Saya mau nanya ke Agatha, tapi karena saya menghormati ya si Bungsu silakan duluan. Oke. Pertanyaan saya gini bang. Oke-nya itu loh. Oke. 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 Udah Bagaimana ngos-ngosan dengan nih. kitab? Bagaimana dengan kitab Yeskiel Anda? Ya kenapa kita biasa? Pertanyaanmu itu loh gak jelas. Nah, Aduh. Nanya kan itu belum yang tanya jawab. nanya itu yang lengkap Bang. Ya bagaimana Ya, kita kita- biasa skill? Baik-baik aja. nih. Baik-baik saja. Kitab Yeskiel. Nanya kita bang, kita nggak kenapa-napa kok. Nggak lain Enggak emangnya. kenapa itu. Bang, tolong Nggak Bang, kenapa-kenapa. saya gini ya, saya gini. Kita sesama warga negara Indonesia ya Bang. Jangan bikin saya malu Bang. Loh, Pertanyaan Abang Malu itu nggak kenapa? jelas. kan pertanyaan saya kan ada dalam kitab Anda. Iya, Kitab dari Yeskiel kan dari termasuk cara dalam Abang kitab bertanya, Injil Anda. Abang ketahuan banget kalau agamanya Islam. Jangan kelihatan banget lah Islamnya. Tanya itu yang jelas, ya. Kitab Yeskiel kan ada dalam kitab Bible Anda. Ada. Ada. Abang Nah, nanya makanya bagaimana saya apanya pertanyakan kabarnya? Kabarnya baik. Bagaimana menurut Anda? Iya baik Bang kabarnya kitab Yeskiel. Salam dari kitab Yeskiel buat Abang dan keluarga. Coba Kak Agatha buka dan baca. Apa bang? Coba Gimana, coba Kak gimana? Agatha Tes, buka dan suaraku baca. ada nggak? Ada jelas. Apanya? Yang mana? Yang mana? Ya. Ya ada banyak isinya. Masa mau saya baca semua berapa pasal? Apaan kau? Bisa habis 2 jam 3 jam di sini. Masa pelintir-pelintir ayat Al-Quran aja bisa, masa buka Yeskiel aja nggak bisa? Ya mau yang ayat berapa? Loh, kita pasal bukakan. Kita bukakan Bang. Pasal berapa? Ayat berapa? Mau yang mana? Kita bukakan gratis buat Abang nih. Hmm. Ini Mau pasal nama Bang apa? Februari, kenapa tak namanya Februari? Kenapa nggak Januari? Bukan Suka-suka Glenn Fredly saya. nih. Berakhir. Karena di Januari dia berakhir nih. Januari. Kenapa namamu Metatron? Ah udah lah ya skill berapa ah? Banyak hal ceritamu. Coba ya skill mana yang mau kau tanya? Semuanya. Ih, gila kau. Kenapa sendiri? Oke, sekarang saya kembalikan ya. Gimana dengan Quranmu? Nggak buka dulu, nggak usah lari dari topik. Loh Buka ini dulu. tinggal dibuka Bang, tinggal dibuka. Ya scale berapa ini? Yang mau Ya ditanya? skill berapa? Buka. Hah? Aduh, otaknya ada nggak sih ya Tuhan? Dua kejeda orang nih. kayak gini. Yang ada cerita remas-remasnya gitu. Remas-remas yang mana? Di mana itu remas-remas? Remas-remas buah dadanya. Di mana itu? Ya ayat berapa Bang? Yeskiel. Ya scale berapa? Skill berapa? Nah, Yeskiel 20. Ya, skill Ayat 20. ayat biarin aja. Ayat berapa Bang? Cari bang. Nggak tahu kitab-kitab kamu, tanya aku ke ayat berapa. Yaudah, kau tanya saya coba. Kau tanya saya sekarang. Itu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Yeskiel.
Kenapa Yeskel? Buka dulu. Udah. Mana? Iya, pertanyaannya apa? Ini saya udah buka nih. Saya bagaimana menurut abang tuh? Tuh yang Ya ditulis. nggak tahu. Kok tanya saya? Masa kitabnya nggak tahu? Nggak pernah baca ya? Nggak ada suara tak? Emang Islam ini gawat ya. Gawat. Kamu melintir ayat Al-Quran, tapi kamu nggak pernah membahas kitab Yeskiel kamu. Karena apa? Karena kamu malu. Apa yang ditulis dalam Yeskiel tuh? Yeskel berapa? Yeskel 20 ayat berapa tadi? Kamu kan bilang ayat 20. Mana? Aku nggak tahu. Cari aja yang ada tulisan remas-remas payudaranya. Yaudah, cari aja. Ada, gitu. Jadi Yesus sang firman atau cuma firman, Pak? Kak. Firman, pikirannya Allah. Jadi apa yang dipikirkan Allah, itulah yang dia katakan. Coba contoh ya. Jadi Apakah kamu punya pikiran? Oke, apakah pikiranmu itu hanya keluar Punya. dari suara saja? Apa yang kamu pikirkan, apakah bisa hanya direalisasikan dalam rupa suara aja, bentuk suara aja? Bisa yang lain kan? Bisa dengan tulisan. Jadi, firman itu bukan hanya suara, tetapi lebih dari itu adalah pikiran. Gitu. Jadi, apa yang dipikirkan Allah, itulah yang dia lakukan. Jadi, Yesus itu adalah pikirannya Allah. Apa yang dipikirkan Allah, kehendaknya Allah, jiwanya Allah, itulah firman. Gimana? Kalau kamu ya, coba ya, kamu berpikir. Artinya, kamu bukan hanya bisa berkata-kata. Dengan tulisan tanpa bersuara pun, kamu memiliki kata-kata dalam tulisanmu. Jadi, apa yang menyatakan di dalam dirimu, itulah pikiranmu. Jadi, firman Allah atau pikirannya Allah, dialah yang menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Yohanes 1 ayat 18. Jadi firman itu, pikiran Allah lah yang menyatakannya. Sama seperti apa yang saya pikirkan, pasti bisa saya nyatakan. Nggak dalam suara saja, dalam tulisan, dalam perilaku. Nah kan kamu mau berlogika, masuk nggak logikanya? Coba, kalau Iya, kamu Kak. mau memperkenalkan Jadi gini, Kak. dirimu, kalau kamu mau memperkenalkan setiap- dirimu, menyatakan dirimu, cukup nggak hanya dengan suara? Bisa dengan banyak cara, bisa dengan banyak hal. Gitu. Silakan, apa pertanyaannya? Ya, Kak. Gini, Kak. Jadi setiap yang saya lakukan gitu, yang setiap kakak lakukan gitu kan, apapun itu antara kebaikan atau keburukan, otomatis pandangan seseorang itu pasti menilai pribadinya kakak gitu kan, bukan dari pikiran atau dari apa namanya, atau dari firman lah begitu, Kak. Pasti pribadi bentuknya kakak yang dinilai sama orang gitu. Orang kan bisa menilai saya melalui apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan dan apa Iya. yang saya katakan, itu kan dinyatakan oleh pikiran saya. Betul tidak? Betul, Kalau coba kalau lihat betul. pohon beringin, bisa nggak dia mengatakan, "Hai, aku pohon beringin"? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia makhluk yang tidak memiliki pikiran. Coba lihat babi. Babi bisa nggak bilang, "Saya babi"? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya pikiran. Ya, yang memiliki pikiran itu hanya manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan apa kehendaknya. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah memiliki firman, kita memiliki pikiran. Itu korelasinya. Gimana? Sudah paham di sini? Maksud kalau menurut saya sih, Kak, gini, kenapa kita tidak bertujuan untuk Sekarang menyembah saya tanya. kepada Sang Firman gitu? Maksudnya? Loh, gimana saya menyembah Allah
Kalau tidak Allah itu menyatakannya melalui firman-Nya, betul nggak? Kita hanya bisa mengenal Allah kalau Allah itu menyatakan dengan firman-Nya, dengan pikirannya, kan gitu. Bagaimana kalau cara kamu mengenal saya kalau saya tidak memperkenalkan diri saya dengan pikiran saya? Sebab apa yang dinyatakan oleh pikiran saya itu menyatakan siapa diri saya. Nyampe nggak sih di sini? Nyampe. Menurut saya sih Kak, Apa? gini Kak, kalau kalau menurut saya sih Kak, Yesus itu hanya sebagai terminal lah atau tempat estafetnya firman gitu Kak. Oke, saya tanya, Allah SWT gimana cara memperkenalkan dirinya? Dengan cara apa dia? Dengan cara berfirman, tapi melalui perantara. Saya tanya, ketika Allah memperkenalkan dirinya sebelum kepada Muhammad, ya kan dia memperkenalkan dirinya kepada malaikat dong, kepada Jibril, betul nggak? Dengan cara apakah Allah Betul. memperkenalkan dirinya kepada para malaikat atau Jibril? Iya, dengan cara berfirman. Tanpa firmannya, Allahmu itu nggak akan bisa ngomong, nggak akan bisa menyatakan dirinya, nggak bisa mengekspresikan Betul. dirinya. Nah itu, jadi firman ini Betul. bukan dikatakan terminal, kayak pikiran yang satu di dalam diri saya. Demikian firman itu satu di dalam diri Bapa, Allah kami yang Esa itu. Kalau tanpa pikiran tadi saya sudah analogikan. Pohon itu nggak bisa bilang, hai saya pohon. Kenapa? Karena dia tidak punya pikiran. Karena dia tidak punya firman dalam dirinya. Sama seperti babi. Babi tidak bisa mengatakan, aku babi. Nggak bisa karena dia tidak punya pikiran. Dia cuma bilang, ngok, ngok, ngok. Dengan instingnya dia lapar. Dengan instingnya dia bertahan hidup. Nah itu kan naluri namanya. Tapi apakah hewan berpikir? Apakah tumbuhan berpikir? Tidak. Sama seperti manusia. Kalau manusia tidak berpikir, dia tidak bisa menyatakan dirinya. Demikian Allah tidak akan mungkin bisa menyatakan dirinya tanpa firman-Nya. Jadi firman itu adalah satu di dalam diri Allah untuk menyatakan dirinya. Dengan firman dia menciptakan alam semesta. Dengan firman dia menyatakan dirinya, mempernyatakan dirinya. Menyatakan dengan mempernyatakan beda ya. Menyatakan itu dengan kata-kata atau dengan suara. Tetapi mempernyatakan dirinya, membuat jadi nyata. Paham di sini? Jadi bagaimana cara saya menyembah Allah? Ya melalui firman-Nya. Kalau saya menyembah Allah, saya otomatis menyembah firman-Nya. Kamu berbicara dengan saya, yang kamu dengar suara saya, kamu otomatis berbicara dengan roh dan tubuh saya sekaligus. Karena pikiran saya satu di dalam roh dan di dalam tubuh saya. Kamu nggak bisa pilah-pilah Enggak, saya. Kalau sebentar, kalau kamu mau milih berbicara dengan tubuhnya Agatha, silakan berbicara dengan mayat. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak akan ngerespon. Maka pikiran saya satu di itu dalam yang saya tubuh maksud, Kak. saya, satu di dalam roh saya. Kalau kami menyembah Allah yang Esa, otomatis kami menyembah firman dan rohnya. Inilah yang namanya Tritunggal. Kami tidak mungkin bisa memilih, kami mau menyembah Bapa aja, tapi nggak firmannya, nggak bisa. Kalau kami menyembah Yesus yang adalah firmannya, otomatis kami menyembah rohnya dan Sang Bapa. Karena satunya Esa, satu kesatuan dalam satu hakikat Allah. Ini terlalu clear menurut saya. Prof, paham yang saya jelaskan? Tes, baru masuk. Oke. Gini Kak, kami mengimani, maksudnya dalam bentuk dia Jibril sama Muhammad. Tapi kami tidak menyembahnya begitu. Oke. Oke, analogi ya. Kami mengimani, tapi kami tidak menyembah. Saya langsung ke sini ya. Ini firman Allah nggak? Ini perkataan Allah yang ditulis nggak? Betul nggak, Ozan? Iya, Nyampe. iya, iya. Oke, kamu bisa mengenal Allah dari mana, saya tanya? Dari mana kamu mengenal Allah? Bagaimana Kak? Dari mana kamu mengenal Allah? Dari mana saya mengenal Allah?
Ya, Ya, saya percaya bahwa bumi ini tercipta karena dia. Mending kau jawab gini bang, dari mata turun ke hati bang, itu lebih make sense. Dari mana Ya, datangnya segala sesuatu. Allah? oke, saya tanya, Segala sesuatu bisa yang nggak ada di sekarang? yang ada di bumi ini, ya, nah adanya Bentar, Tuhan. saya tanya. Nih, nggak bisa bro, karena alam ini nggak bilang, nggak memperkenalkan Allah. Kau tanya, ketemu kau sama pohon beringin nggak bilang, Tapi kan ada hei pencipta perantara kita yang Allah, nggak menyampaikan, ada Kak. bro. Sabar. Kamu mengenal Tapi kan Allah ada dari Muhammad. perantara yang menyampaikan. Ya. Makanya saya bilang ya, kamu mengenal Allah dari Muhammad, betul? Betul, Dari nabimu kan? Sekarang saya tanya, betul. bisa nggak kamu mengenal Ya, Muhammad tanpa Allah? Bisa. Bisa nggak kamu mengenal Muhammad tanpa Allah? bisa. Bisa, dari buku-buku apapun yang menuliskan tentang dia kan. Sekarang saya tanya, bisa nggak kamu mengenal Betul. Allah tanpa Muhammad? Bisa. Nggak bisa. Siapa yang memperkenalkan Allah SWT selain Muhammad? Kami, Kak, kami mengenal segala Ya, nabi dengar ya. yang pernah diturunkan. Kamu kan mau berpikir, enggak, Musa itu nggak Islam bro. Musa nggak kenal Allah SWT. Yohanes, Isa itu nggak Islam bro. Isa itu nggak agama Islam bro. Jangan, kita mau pakai otak kan? Ayo kita pakai otak. Islam itu baru ada di abad 7 bro. Nggak Tapi mungkin Isa mengajarkan itu satu beragama hakikat, Islam. Kak. Kita bicara logika. Kamu tadi Tapi ngomong mengajarkan logika, satu saya suka. hakikat. Tapi yang diperkenalkan Ya, Isa, lo SWT. Yesus itu tidak pernah memperkenalkan Tuhan negeri iya. Mekah. Ya, makanya saya bilang kamu hanya bisa mengenal Allah SWT. Umat Islam hanya bisa mengenal Allah SWT melalui Muhammad. Tanpa Muhammad, Allah itu tidak dikenal. Tetapi Muhammad bisa dikenal tanpa Allah. Siapa yang bergantung, siapa yang digantungin? Allahmu bergantung Muhammad, tetapi Muhammad tetap hidup, tetap ngewek tanpa Allah. Setuju nggak? Setuju, harus setuju. Harus setuju. Nah, jadi siapa sini yang ketergantungan? Allah. Muhammad nggak tergantung Allah, tapi Allah tergantung sama Muhammad. Jadi siapakah Allah yang Maha Kuasa? Hah? Bahkan Allahmu menurunkan ayat karena Putus-putus Muhammad. suaranya, Kak. Jadi Kamu yang enggak. putus-putus. Coba saya tanya, Pak Prop, kok jujur ya? Kok kan cemas mikirin Al-Quran kan? Halo Pak Prop, tes. Halo, Pak Prop. Pak Prop lagi boker. Ya, coba saya tanya kamu sekali lagi. Bisa nggak Allah memperkenalkan dirinya tanpa Muhammad? Bisa, karena kita mengimani semua para nabi yang pernah diturunkan. Kau kenal Isa, kenal Yahya, kenal Musa dari mana? Dari Muhammad. Sumber iman Islam itu hanya dari Muhammad. Kenapa? Karena kamu mengenal Allah dan semua kisah-kisah Ibrahim siapapun itu melalui Muhammad yang mencetuskan Quran ini. Tanpa Muhammad nggak ada Quran. Karena wahyu turun hanya kepada Muhammad. Ya. Kalau kamu mau pakai logika, ini lag nggak sih, Pak Prof? Oh, nggak lag. Jelas. Kok nge-lag sih di bawah? Masa sih? Lag? Aku enggak sih. Lag. Suaraku hilang. Tes. Suaraku ada nggak yang di bawah? Coba. Di tempat aku enggak nih, aman. Ini di HP ku satu lagi enggak loh? Ada semua. Iya, ini aman. Kok gimana sih?
Aman. Jaringan kalian itu yang dibawa. Emang kurang Iya, itu. ajar. Aman kan, yang dibawa aman kok. Like katanya 15 orang ini berarti kalian naik ke pohon dulu. Coba saya tanya Itu Pak Prop. komentar, Pak Prop ini komentar semua nge-lag kok. Saya kan enggak Oke. cerna apa yang kakak sampaikan. Oke. Sekarang saya tanya Pak Prop. Pak Prop, bisa nggak Pak Prop kenal Muhammad tanpa Allah? Kenal Muhammad tanpa Allah. Bisa. Dari bukunya, Ada. buku-buku John of dongeng Damascus. banyak bisa. Dari Tapi bisa nggak Pak Prop kenal Allah tanpa Muhammad? nggak mungkin, impossible. Nah ini. Jadi siapa yang tergantung? Siapa yang ketergantungan di sini? Allah. Muhammad bisa dikenal orang tanpa Allah, tapi Allah tidak akan bisa dikenal siapapun satu orang di dunia ini tanpa Muhammad. Kau kenal Isa, kenal Abraham, Ibrahim, kenal Musa, itu dari mana, Prof? Kan dari Alkitab. Yang saya bilang Ibrahim loh, Ibrahimnya Oh. Quran. Ibrahim. Dari Al-Quran. Iya. Hanya dari Quran. Quran itu bersumber dari mana? Muhammad. Perkataan. Muhammad. Jadi siapa di sini yang tergantung? Allah. Iya, Allah tuh nggak akan dikenal tanpa Muhammad. Kenapa? Karena kakeknya Muhammad itu menyembah berhala, Menyembah berhala. bukan Tuhan negeri Mekah. Tapi Tuhan negeri Mekah siapa tahu? Itu juga. Sama juga. Sama. Sama sih. Sama. Nah, gimana menurut kau, Ozan? Kau kan mau berpikir kan? Aku kira kau mau berpikir loh. Aku keras sekali loh berpikir. Sampai ubanan aku loh, Prof. Sampai jerawatan aku loh. Cemas memikirkan Al-Quran ini loh. Ya, aku sampai Aku terus botak. berlogika. Sampai habis. Sampai nggak berpikir, cemas terus dia mikir Al-Quran. Ngapain dicemaskan, Kak? Aku cemas nengok kalian. Kok bisa kalian percaya sama dongeng satu orang? Itu loh. Gimana menurut kau? Dari semua Ozan? agama-agama yang ada di Indonesia ini, Kak, hakikatnya itu hanya ada satu Tuhan, Kak, gitu. Iblis pun Bukan tiga mengetahui Tuhan. itu. Tuhan itu cuma satu. Iblis pun tahu dan iblis gemetar akan hal itu. Itu ada ayatnya. Nggak kaget aku kalau Tuhan itu cuma satu. Jadi, Nggak lantas pertama ayam. itu- Enggak. Iblis aja tahu kok. Apa hebatnya Tuhan satu? Iya. Lalu? Jadi yang saya tuntut itu hanya Tuhan satu itu aja, bukan Tuhan tiga. Oke. Kalau gitu kenapa Allah mengatakan dirinya kami? Kalau gitu kenapa Allah mengatakan dirinya kami kalau satu? Karena banyak ya bang ya. Loh, kok ketawa? Bingung kan? Itu kan firman. Itu kan firman, Kak. Terus firman beda sama Allah. Firman Nah, ini itu gimana? disampaikan Kami itu agar siapa? nalar kita bisa. Ya, kami itu siapa? Kami itu siapa? Aku sama Pak Bro sama Bang David ini kami. Tigaan, tiluan. Nah, kalau Allah kami siapa? Dia sama siapa? Ame siapa? Ame Jibril? Ame Onta? Ame Arsi? Ame siapa? Hah? Ame Nikita Mirjani? Ame siapa? Atau kok ame-ame? Yang mana bang? Ayo dong, pakai dong logikanya. Allahmu bahkan mengakui ada banyak Tuhan di dalam Quran. Mau saya tunjukkan? Ya? Mau saya tunjukkan? Allah ini mengakui Tuhan kami loh. Serius? Kaget nggak? Ayam-ayam gitu dong. Ayo dong, kaget dong. Ayolah, kaget dong. Ya, ini masih ya ayat pamungkas saya ya Pak Prof ya. Al-Baqarah 144. Itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka.
Tuhan mereka. Kamu mengakui Tuhan yang diberikan kitab Injil dan Toret. Toret kan? Toret. Gimana Bang? Jadi kalau kamu percaya Allah itu satu, Tuhanmu percaya Tuhan itu banyak. Iya, kamu percaya Tuhanmu satu, tapi Tuhanmu musyrik loh. Nah, Tuhanmu percaya ada Tuhan yang lain. Agak lain abang Tuhan kau ini. Abang ini berlogika tapi belum baca Qurannya. Selesaikan dulu lah. Lucu-lucu loh isinya. Serius. 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 Isinya kocak. Ayo bang, aku ini udah puluhan tahun ya memikirkan Quran ini ya bang. Serius. Dulunya ya Pak Bro, aku tuh punya Quran tapi nggak ada terjemahannya. Akhirnya aku baca terjemahannya dan akhirnya aku tercerahkan. Saran saya untuk 931 orang di dunia ini dan di TikTok ini ya, kalian harus punya Al-Quran dengan terjemahannya. Kenapa? Nanti kalian buta kayak saya. Jangan mau, jangan mau. Cari yang ada terjemahannya. Saya punya banyak Quran tapi nggak ada terjemahannya. Saya akhirnya penasaran, saya cari terjemahannya. Dan akhirnya saya ngakak loh waktu penciptaan ada kapal Flying Dutchman lewat. But. Gimana tuh? Prof, udah pernah baca waktu penciptaan ada kapal yang lewat? Surat kolam ya, kolam ayat 1 ya. Iya, itu adalah kolam itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Pena. Nah, gimana kau? Makanya saranku kalian tuh baca yang terjemahannya, yang ada terjemahannya. Ya. Hilang dia. Aduh, Tuhan. Serius loh. Kalian tuh kalau udah ngomong nalar, aku semangat kali loh, Prof. Notakku ini penuh dengan EMC kuadrat.